ini salah. Ini udah bener loh. Salah loh ini. Ya ampun, aku tuh gak suka pelajaran sejarah. Gak mau belajar sejarah. Pus, kalau bicara jangan sembarangan. Kalau gak bisa belajar bukan malu. Sudah, kenapa sih kok kamu gak suka sejarah? Padahal kan pelajaran sejarah itu menyenangkan. Lagian untuk apa sih kita belajar sejarah? Itu semua kan sudah berlalu. Kalau bukan karena sejarah, kita gak mungkin ada di sini. Mungkin kita belum menikah dan belum juga tahu jadi siapa. Nah, dengar Anggun, coba kamu ingat lagi bagaimana perjuangan para pahlawan, terutama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini pahlawan yang luar biasa menurutku, karena berkat beliau kita dapat belajar bekerja yang dulu hanya dilakukan oleh laki-laki. Masa sih? Wah, susah bicara sama nih orang. Dikasih tahu kamu percaya malah ngebantah. Sudah, daripada kalian berdebat terus, bagaimana kalau kita kasih tahu Anggun perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan perempuan? Ayo, siapa takut? Kartini berkata, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam, tak ada alasan untuk berhenti bermimpi. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Jangan pernah menyerah jika kamu masih mencoba. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Kami persembahkan kisah ini untuk wanita Indonesia yang sedang berjuang di dunia pendidikan. Sundari! Hei, berhenti! Ayo pulang. Kamu ini lagi dipingit. Kamu pengen jadi perempuan gak benar di luar sana? Sundari gak mau, Bu. Sundari gak mau dijodohkan. Sundari mau sekolah. Buat apa sekolah? Anak perempuan tugasnya masak. Sekolah gak penting buat kamu. Ada apa ini? Mengapa Sundari menangis? Tidak apa-apa, Raden. Jelasin, ada apa ini? Mohon maaf, Raden. Saya sama Bapak mau menjodohkan Sundari dengan Bejo, temannya Bapak. Loh, memangnya Sundari ini umur berapa? Kok sudah dijodohkan? 13 Raden Ajeng. Mohon maaf Raden Ajeng, kalian semuanya suruh pulang ke pendopo. Ada apa, Atma? Saya juga tidak tahu. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga berbicara tentang perempuan yang memprihatinkan karena harus terus mengikuti adat istiadat yang selalu dibenarkan. Seperti halnya yang tengah menimpa Sundari saat ini. Seharusnya perempuan seusia Sundari tengah menempuh pendidikan demi mencapai cita-citanya. Bukan malah sebaliknya, terpaksa harus melakukan perjodohan. Hatiku hancur sekali melihat kejadian seperti tadi. Kita tidak boleh diam, kita harus bertindak sesuatu. Kebiasaan ini tidak boleh terus-menerus. Kebiasaan macam apa ini? Itu yang selama ini aku pikirkan. Kita harus bertindak sesuatu. Setuju, Mbak Yu? Ketika Kartini dan saudarinya tiba di rumah, ternyata Bapak dan Kakang Mas sudah menunggu di ruang tamu. Kakang Mas langsung memarahi dan menanyai Kartini, Kardina, dan Rukmini dengan emosi. Dari mana saja kalian? Tidak sepantasnya putri-putri Sulastri berkeliaran seperti perempuan yang tidak benar. Kalian kan seharusnya dipingit. Udah, tak sepantasnya kamu marah adikmu seperti itu. Mending bilangin yang baik-baik aja. Mohon maaf, Kak. Saya bersama teman-teman saya ingin meminta izin untuk mengajar di Kadipaten. Jangan ngomong sembarangan. Mohon maaf, Kak, Pak. Saya bersama teman-teman saya tidak setuju dengan perjodohan Sundari, anaknya Prapto. Dijodohkan? Apa yang salah? Itu hal yang biasa bagi anak perempuan dijodohkan dengan anak laki-laki. Tapi ini tidak bisa. Tidak sepantasnya Sundari seperti itu. Sudah seharusnya dia ini sekolah, bisa belajar membaca dan belajar menulis. Anak perempuan itu tugasnya hanya di rumah, merawat suami. Tapi nak, aku setuju dengan adikmu. Semua orang berhak mendapatkan ilmu, mau itu anak perempuan ataupun laki-laki. Itu di tempat kabupaten sebelah sana, pakailah untuk mengajar anak-anak
perempuan membaca dan menulis. Aku restui kamu, Nak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Iya, Nak. Kartini merasa sangat senang karena Bapak telah merestuinya untuk mengajar anak-anak yang ada di Kadipaten. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halus di perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Rasanya aku lega sekali. Sama, aku juga senang sekali melihat anak-anak perempuan tadi ikut belajar bersama kita. Iya, aku juga. Mereka semua terlihat sangat antusias. Tapi sejujurnya aku masih kepikiran dengan Sundari. Bagaimana perasaannya melihat pemaksaan dari kedua orang tuanya. Yang seharusnya dia ini sekolah, bukan malah menikah. Bagaimana kalau kita perjuangkan hak Sundari untuk meraih mimpi dan bersekolah? Iya, aku setuju denganmu, Rukmini. Ada apa, Nak? Apa yang kamu pikirkan? Dilihat kamu mikir itu terus. Iya Pak, ada yang mau saya sampaikan. Sundari Pak, Sundari. Ada apa dengan Sundari? Bagaimana kalau Sundari saya ajak ke Kadipaten Pak? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Iya, Nak. Sementara itu, di kediaman Sundari, Pak Maidi dan Prapto tengah mendiskusikan tentang perjodohan antara Bejo dan Sundari. Ini loh anaknya yang mau saya jodohkan. Dia umurnya 25 tahun, punya sawah 5 hektar, punya kambing 10 ekor. Kenapa sih Pak? Nggak usah gitu. Loh emang benar kan Dek? Loh ini mana anaknya? Saya lihat di gambar anak ini cantik sekali. Oh iya Bu, suruh Sundari ke sini. Tunggu dulu sebentar Pak. Kenapa kamu menangis? Kamu akan dijodohkan dengan orang kaya. Kamu akan bahagia. Tapi aku gak mau, Bu. Aku gak kenal. Aku gak cinta. Gak usah ngomong cinta. Dulu ibu sama bapakmu juga gak cinta. Nyatanya sampai saat ini masih bersama. Tapi aku pengen sekolah, Bu. Udah, gak usah nangis. Gak usah banyak ngomong. Hapus air matamu. Walah-walah, ternyata ini calon mantuku. Dilihat-lihat anak ini cantik juga. Wah, bisa aja pemain Lisa membejo ini. Sudah lengkap, ayo kita bicarakan tanggalnya. Sebentar. Silakan masuk. Mohon maaf Rana Ajeng, ada apa kau datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Sundari. Tapi kok kenapa ini ramai? Dan Ayu, saya gak mau dijodohkan. Aku ingin sekolah seperti kamu. Aku ingin bisa baca, bisa nulis, dan pintar kayak warga-warga. Kenapa aku selalu dikekang dalam keadaan? Kalian semua dengar kan? Sundari itu gak siap untuk dijodohkan.
Harus sampai kapan adat seperti ini dipertahankan? Menunggu semuanya mati? Perempuan di dunia ini dilahirkan bukan semata-mata untuk menjadi budak laki-laki saja. Iqra, bacalah. Tuhan saja memerintah hambanya untuk membaca, tapi kenapa perempuan pribumi hanya diwajibkan untuk melayani laki-laki saja dan tidak dibolehkan untuk belajar membaca dan menulis? Perjodohan ini dibatalkan. Kartini pun melanjutkan dan meraih mimpinya untuk bisa mengajar anak perempuan dan membangun sekolah perempuan. Keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halus di perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan. Gimana nih Gun, masih gak mau belajar sejarah? Gimana nih Gun, masih gak mau menghargai para jasa pahlawan? Sekarang aku sadar, ternyata selama ini kita sudah diperjuangkan oleh sosok-sosok yang sangat hebat, terutama Raden Ajeng Kartini. Aku berjanji mulai sekarang akan belajar mencintai sejarah, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Nah, gitu dong! Acuri.